Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi nih orderan di Tokopedia ya. Orderan di Tokopedia. HP Scanjet 5590. Di sini saya akan tes buat pengiriman ke Sukabumi ya, buat Haryandi ya. Reki Haryandi. Baik, saya akan tes dulu. Di sini saya akan tes di bagian ADF dan juga nanti saya lanjutkan di flatbed ya. ADF ini dia muat sampai folio color duplex ya. Untuk di flatbednya dia hanya support sampai A4 ya, yang sering digunakan itu A4. Jadi untuk di bagian bawahnya saya nggak bisa tes buat folio karena tidak support ya. Hanya di bagian ADF saja sesuai iklan dan deskripsi. Di sini saya sudah siapkan dokumen size-nya A4, saya taruh aja langsung di sini di bagian atas atau di ADF-nya ya. ADF-nya itu Automatic Document Feeder. Automatic Document Feeder. Nah, di sini kita akan masuk dulu di aplikasinya. Aplikasi yang saya gunakan VoiceScan. Ya, aplikasi VoiceScan yang saya gunakan. Kenapa nggak pakai bawaan? Karena bawaan saya bentrok ya, karena terlalu banyak aplikasi. Jadi saya pakai aplikasi bawaan aja. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang kasusnya sama ya, mungkin bentrok sama aplikasi lain atau ada masalah dengan PC-nya, Anda bisa gunakan aplikasi VoiceScan atau juga Neptu ya. Ada beberapa aplikasi ya yang support untuk scanner ya. Di sini ada dialognya press close to using VoiceScan. Jadi intinya kita tinggal minta di close aja. Dia bilang pastikan Anda sudah menginstalnya sehingga terbaca di aplikasinya seperti ini. HP Scanjet 5590 ya. Saya ceknya di mode feeder, bukan di duplex ya. Saya di simplex di sini. Nanti saya lanjutkan di flatbed. Saya modenya feeder. Medianya color photo. Terus di sini ukuran dokumen saya sesuaikan aja A4. Nanti ada dokumen di bawah A4 ya. Oke, DPI-nya saya kasih di angka 100. Di sini saya pakai multi-page, jadi saya mau bikin satu file. Kalau misalkan single file bisa Anda tinggal lepas aja di sini. Multi-page-nya Anda lepas seperti ini, jadi nantinya akan berbentuk single file. Jadi satu lembar satu file jadinya ya. Kalau misalkan saya centang, jadi satu file ada beberapa dokumen. Di sini ada cropping, filter, color. Ini saya default ya, saya nggak setting. Ini buat default. Kalau misalkan Anda sudah setting-setting, puyeng, kok jadi ngaco, Anda tinggal klik aja di bagian bawah, cari di bagian bawah, default option. Misalkan di input di sini, misalkan di input ada juga default option. Semua dibikin default ya, seperti itu. Nah, saya ubah di output. Di output ini ada akeong di sini. Penyimpanan Anda bisa ubah di sini ya. Saya taruhnya di desktop, Anda klik di area sini. Ada dokumen, ada picture, ada local setting, dan lain-lain. Anda tinggal disesuaikan aja sama PC masing-masing. Saya select folder di sini, di desktop. Untuk nama, nah ini saya pakainya formatnya PDF ya. Anda tinggal klik aja di situ. Karena saya pakainya multi, jadi di sini tidak bisa JPEG ya. Kalau misalkan Anda mau JPEG, Anda lepas dulu di sini multi page-nya. Baru nanti akan tampil. Misal seperti ini. Terus kita ke output. Nah, di sini ada JPEG ya. Tapi kalau misalkan di inputnya ini kita centang yang multi page, Anda nggak bisa gunakan JPEG ya. Seperti itu. Jadi dapatnya nanti single page ya. Single file jadinya. Nah, PDF file name saya akan ubah dulu di sini atas nama Reki Haryandi. Oke. Saya coba kopikan dan saya pastikan di sini. Nah, ini untuk namanya saya sudah cantumkan ya. Saya taruhnya nanti di desktop atas nama Reki Haryandi. Oke, di sini sudah selesai, kita tinggal klik scan aja. Di sini nanti ada preview dari hasil scan-nya ya. Nanti dia akan feeding dari atas ke bawah. Dia ngeflip. Jadi tidak berlaku atau tidak boleh digunakan untuk dokumen yang tebal. Aduh, ini ngelipet kayaknya. Ini nggak usah. Dia ngelipet. Ini terlalu tipis ya. Ini brosur terlalu tipis.
mungkin kalaupun ada dokumen yang ini harus ekstra ya, lebih baik digunakan di flatbed. Nah, ini ada previewnya seperti ini, dia ada preview. Ini dokumennya kebalik ya, sebentar saya cabut dulu. Ini Anda bisa continue nantinya ya. Bentar saya pilihkan dulu, ini dokumennya ada yang kebalik. Ini juga ada ini, saya nggak scan, ketipisan. Oke, sudah. Nah, di sini kita misalkan nih kita mau tambah lagi dokumen ya kan. Tadi ada yang kosong tuh, jadi kena scan-nya kosong. Saya tambahkan di sini. Anda bisa scan beberapa dokumen di sini. Tinggal lanjutkan aja, klik scan. Nanti dia akan scan secara otomatis. Ditambahkan ke yang tadi ya, dokumen atau file yang tadi. Di sini baru frame number-nya 5 dokumen ya. Nanti kalau ini masuk, nanti jadi 6. Sini akan nambah terus. Nah, seperti ini, dia akan nanti bertambah. Nah, seperti itu ya. Oke, kita tunggu aja sampai proses scanningnya selesai. Dan ini dokumen terakhir ya. Kita langsung lihat aja ke bawah, ke sini ke aplikasinya. Dan nanti, ini totalnya ada 10 lembar, 10 dokumen ya. Anda bisa cek di sini kalau misalkan ada yang kelewat atau gimana, Anda bisa cek di sini. Ini bisa maju mundur ngelihat proses dokumen yang tadi di scan. Kalau sudah, kita klik save di sini. Save image to file, atau Anda juga bisa print image. Sini juga Anda bisa rotate seperti ini. Kalau misalkan, oh ini dokumennya terbalik misalkan. Kita save. Ini sudah tampil di desktop ya. Coba kita minimize dulu untuk aplikasinya. Ini lagi Reki ya, atas Reki Haryandi. Nah ini dia. Kita buka dulu. Kita turunin. Reki Haryandi. Nah di sini sudah kita buatkan tadi foldernya ya. Ini Reki Haryandi. Ya. Totalnya ada 10 halaman. Kita scroll ke bawah untuk melihat hasil tulisannya. Coba saya besarkan. Nah seperti ini untuk hasil tulisannya. Ini tergantung hasil printnya ya. Kalau printnya bagus ya bagus ya. Tuh ini juga beda sama yang tadi ya. Ini hasil print-printan seperti ini. Kalau ininya jelas tentu saja jelas. Seperti ini. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Totalnya ada 10 halaman yang barusan saya scan. Dan ya, kelengkapannya. Ini kalau misalkan DPI-nya, kalau DPI-nya kurang besar atau kurang jelas, Anda bisa besarkan ya. DPI-nya Anda bisa atur nantinya. Sesuai kebutuhan aja. Di sini saya kasih DPI paling rendah ya. Oke. Kita akan masuk lagi di aplikasinya. Ini aplikasi voice scan. Ini aplikasinya. Kita masuk lagi ke input. Dokumen feeder kita ubah ke flatbed ya, karena di sini saya mau scan flatbed. Medianya di sini saya ubah ke A4, jadi saya sesuaikan ke A4. Bit per pixel 24 bit, terus juga resolusinya saya kasih di angka 300. Di sini saya pakai single page aja atau multi page-nya nggak saya centang. Cropping, filter, color ini sama default, outputnya baru saya ubah. Ini kan JPEG ya, kita klik yang PDF karena saya mau PDF. Nah, di sini saya tambahkan flatbed.
Nanti kalau di aplikasi bawaan HP, dia bukan flatbed ya, bahasanya glasses. Ya, karena di kaca, scan di kaca gitu ya. Oke, di sini saya akan coba scan dokumen. Ini brosur ya, saya banyaknya brosur. Coba yang ini ya. Ini Kementerian Agraria. Nah, ini dokumennya tebal ya. Ini dokumennya tebal. Seperti ini beda sama yang ini. Nah, beda kan, dari suaranya juga beda ya. Ini tebal. Kita akan scan di bawah. Jadi untuk dokumen yang lecek, dokumen yang tebal, dokumen yang tipis gitu ya, Anda bisa gunakan di flatbed ini ya, atau di glasses ya. Saya akan coba preview. Ini perbedaannya kalau misalkan di flatbed itu lebih simple ya. Anda bisa preview dulu, bisa cropping, bisa di ini ya, bisa diedit gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan terbalik ya. Kita bisa putar saja ya, seperti ini. Kalau misalkan sudah, di sini ada croppingnya. Kalau misalkan Anda mau cropping seperti ini, misalkan hanya di area sini aja yang nantinya kena scan. Untuk yang ini nggak kena scan ya. Jadi Anda juga wajib perhatikan posisi croppingnya ya. Kalau sudah kita klik scan, kita tunggu proses scanningnya sampai dengan selesai. Nah, karena tadi diputar, makanya dia akan prosesnya terbalik ya. Hasilnya mah nggak terbalik, aman. Nah, kalau sudah, kita klik save. Oh, ini udah tampil. Kita coba turunin untuk hasil scan-nya. Saya besarkan. Nah, seperti ini untuk hasil scan-nya ya. Ini printannya bagus, jadi tulisannya juga jelas seperti ini ya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Kelengkapan nanti saya taruh dalam kemasan, ada adaptor, terus juga kabel data. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode seperti ini. Ada ketentuannya di bawah, silahkan dibaca ya. Dan saya juga sematkan nomor kontak kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Ingat, jam operasional kami jam 9 sampai jam 5 sore ya. Silahkan Anda tanyakan di jam tersebut. Dan untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim, saya sematkan juga serial number dari unit ini. Silahkan disamakan pada saat video unboxing. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.